ada sekolah beberapa sekolah yang sudah melaksanakan masuk ke sekolah pertimbangan yang masih konsultasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wassalam. Yang terhormat Bapak Damil dan Mewakili, yang terhormat Bapak Desa, Kepala Dinas Instansi dari Kecamatan, Bapak Pimpinan Camat dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia sehingga alhamdulillah kita dibagi ya hujan tapi sudah terang ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini sebetulnya rapat koordinasi kecamatan yang pertama setelah selama pandemi COVID ini, karena saya kira penting untuk mengumpulkan semuanya terkait banyak permasalahan, banyak hal-hal yang perlu kita koordinasikan bersama. Tentunya ini lebih banyak nanti kita bicarakan masalah pandemi COVID ini, hal-hal yang perlu kita antisipasi, hal-hal yang perlu kita laksanakan selama ini, karena banyak hal-hal yang nanti akan kita bahas, masuk masalah pendidikan, keagamaan, kesehatan, pelayanan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang pertama masalah pendidikan, ya terutama tadi kami koordinasi dengan kepala SMA, termasuk nanti SMP. Ini sebetulnya sudah masuk ajaran baru ya, mulai Senin kemarin. Cuman karena kondisinya seperti sekarang, ini masih di lapangan ini masih menjadi perbincangan, debatable. Karena pertama ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan masuk ke sekolah dengan berbagai pertimbangan, ada juga yang masih konsultasi gitu. Ini salah satu edaran yang dari Pak Istu ya, yang dari UPTB itu boleh melaksanakan pembelajaran atau istilahnya kunjungan gitu ya, bukan sekolah ya, kunjungan ke sekolahan dengan seizin ketahui kecamatan ini udah abot. Gak diizini ku piye, diizini ku ndak apa-apa sama tanggung jawab. Nah ini proses belajar mengajar, ada item di sana mendapat persetujuan secara tertulis dari gugus tugas percepatan penanganan COVID tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah dari Pak Kepala Sekolah sudah membuat izin ke saya. Tapi masih belum jalan Pak Mas. Jadi ya ini saya harapkan kita bahas bersama. Maksudnya kalau itu keputusannya iya atau tidak, itu bukan keputusan saya pribadi, itu keputusan gugus COVID kecamatan gitu ya. Termasuk juga ini sudah mulai ada lagi rencana pelaksanaan pengajian istighosah mantap di Desa Temurjo yang baik kita sudah laksanakan di Desa Satu Mulyo Bukit Mumpaa. Nah ini bagaimana kita itu bersama-sama. Termasuk kemarin juga ada yang minta izin keramaian. Nah, jadi sementara nanti kita fokus ke 3 hal ini: pendidikan, pengajian atau keagamaan, dan keramaian. Nah ini bagaimana tindakan kita atau keputusan kita di era new normal ini, karena ada semacam beberapa himbauan atau edaran yang sebagian membolehkan gitu. Sementara ada juga yang merasa was-was, yang merasa harus lebih hati-hati, apalagi sekarang khususnya di Bangor Jawa kan pas ada grafik ke peningkatan. Sekarang kita positifnya sudah 3. Nah, tidak menunjukkan. Mudah-mudahan harus nambah kan gitu toh. Nah, ini ayo kita berpikir bareng masalah ini sehingga ini menjadi keputusan bersama. Jangan hanya keputusan saya saja. Nah, keputusan saya mesti banyak orang nanti. Yang pertama kita sepakati masalah pendidikan dulu ya. Ya, pendidikan. Nah ini
Sampai saat ini memang di khususnya di Kecamatan Bangunrejo untuk mulai SD atau TK ya, TK, SD atau SMA kan belum menginstruksikan atau memerintahkan untuk murid datang ke sekolah, kan gitu ya. Nah, tetapi terkait dengan adanya surat yang dari edaran dari kepala UPTJ Cabang Dinas Pendidikan, nah ini bagaimana? Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua, selaku mungkin ya yang membidangi atau sekedar memberikan masukan, ini keputusannya bagaimana enaknya untuk khususnya di wilayah kita. Nggak usah ngeliat yang lain juga, ya. Kalau memang boleh nanti pertimbangannya apa, kalau tidak solusinya bagaimana. Saya ingin memberikan, saya ingin menerima masukan dari semuanya. Monggo, saya pesan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal terkait dengan pelaksanaan pendidikan di tahun pelajaran 2020. Jadi memang ada edaran dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi terkait pelaksanaan pembelajaran di awal tahun pelajaran 2020-2021. Memang kami diperbolehkan Pak untuk bisa melaksanakan pembelajaran di kelas secara tatap muka. Tetapi banyak syarat Pak yang harus kami penuhi. Di antaranya tadi sudah Bapak sampaikan ada surat izin dari Ketua Gugus Penanggulangan COVID minimal di kecamatan. Yang kedua, kalau kami sudah mendapatkan izin dari panjenengan Pak, kami harus mendapatkan izin pula dari orang tua. Manakala orang tua itu mengizinkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara langsung, mereka boleh diperkenalkan. Manakala tidak mendapatkan surat izin dari orang tua, itu pun juga masih belum bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Sehingga dari dua itu saja sudah kami merasa bingung. Ada yang diperkenankan ke sekolah, kemudian sementara yang tidak diperkenankan tetap berada di rumah. Selain itu juga harus ada pernyataan dari kesehatan, minimal diwakili oleh orang tua bahwa putranya itu sehat. Manakala tidak ada surat itu pun kami juga tidak boleh menyertakan peserta didik kami untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian ada lagi Pak, surat yang ini juga merasa kami berat untuk membuatnya, yaitu surat pertanggungan mutlak dari kepala sekolah yang isinya manakala terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kepala sekolahnya bertanggung jawab penuh. Ini nyuruh Pak Ngapunten, karena itu kami juga mohon bantuan pada Bapak-Bapak semuanya bagaimana harus kami membuat keputusan ini. Nah, karena itu terima kasih Bapak Camat mengajak kami semua ini untuk berkoordinasi sehingga kami utamanya para pelaksana pendidikan ini bisa melangkah, karena ini tentunya ketika kami melangkah ini yang menjadi acuan adalah kesehatan masyarakat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? SMP Pak. Oke, SMP 1 2? SMP 3. Oh 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Tuhan bersama kita. Saya namanya Dowo Pranoto. Kebetulan didinaskan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi di SMP 3 Bangunrejo. Jadi per 17 Januari saya dapat SK di SMP 3 Bangunrejo 1 atap. Tadi Pak Edi dekan saya menyampaikan tentang pembelajaran ya Pak terkait dengan SMA. Kalau SMP Nyuwun Sewu Bapak ini sudah ada edaran dari kepala dinas saya Pak Suratmo itu. Proses belajar mengajar ini masih anak-anak belajar dari rumah, karena zona Banyuwangi itu oranye ya, yang diperbolehkan oleh SKB Pak Menteri itu kalau zona hijau, zona kita masih oranye, maka diharuskan untuk anak-anak masih belajar dari rumah. Kita kenal sistemnya daring dalam jaringan. Ya cuma beberapa kendala yang Nyuwun Sewu sekolah desa itu ya seperti itu, tidak semuanya mempunyai HP Android.
itu kendala kami seperti itu Pak. Makanya kami home visit Pak, datang ke rumah, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Kalau memang ada siswa yang tidak mempunyai HP Android, kita datangi. Itu yang pertama. Juga pada masa ini Pak, sekolah kami mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu kita sebut MOS, masa orientasi siswa. Nah, di situ juga kami melakukan ini contohnya ini ruang kepala sekolah, ruang difoto, di video seperti itu. Tapi kendalanya yaitu tidak semua anak mempunyai HP Android Pak. Baik para bapak ibu, pada dasarnya menyikapi tentang pembelajaran di sekolah ya. Tadi sudah sampaikan dari beberapa bapak yang di depan tadi, kami dari pihak Korwil Kertadik Kecamatan Bangurjo khususnya yang membawai sekolah binaan mulai PAUD sampai SD gitu. Sesuai dengan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Kementerian Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri satunya Menteri apa? Kesehatan ya. Nah, itu merujuk dari SKB itu tadi sudah sampaikan dari pihak SSD, memang betul kegiatan pembelajaran tatap muka untuk sekolah dari tingkatan PAUD, TK, KB, SD sampai dengan SMP itu khususnya di Banyuwangi sementara ini masih belum bisa dilaksanakan untuk tatap muka ya, atau luring keluar jaringan. Sesuai dengan SKB 4 Menteri tadi disampaikan, memang kalau pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan apabila sesuai dengan ketentuan pemerintah sudah diatur ada yang daerah zona hijau, zona kuning, oranye, dan merah. Nah, di SKB 4 Menteri itu yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka yaitu zona hijau, daerah zona hijau. Itu boleh. Yang masih kuning, oranye, merah dilarang untuk melaksanakan tatap muka. Tegas di situ dinyatakan seperti itu. Sehingga walaupun misalnya Banyuwangi ini sudah zona hijau, bukan berarti terus bisa melaksanakan tatap muka otomatis. Pembelajaran tatap muka belum tentu. Kalau sekolah itu sudah belum siap dengan sarana pendukung sesuai dengan protokol kesehatan, saya kira juga belum bisa dilaksanakan walaupun zona hijau. Kalau memang sekolah sudah siap berarti boleh. Itu pun tadi sudah disampaikan dengan catatan, misalnya kalau orang tua atau wali murid itu mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran. Sehingga saya sampaikan kepada bapak-bapak yang di ruangan ini, utamanya mungkin ada bapak kepala desa, jadi mohon juga diketahui, jadi untuk tahun pembelajaran, untuk tahun ajaran baru 2020-2021 memang sudah diawali mulai kemarin hari Senin, tapi bukan berarti anak-anak masuk ya, sesuai dengan petunjuk dari dinas. Kita tidak boleh melaksanakan tatap muka. Walaupun tadi ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, itu pun tidak boleh tatap muka. Tidak tahu kalau tingkatan SMA kok membolehkan itu, dasarnya mungkin saya juga tidak tahu. Tapi kalau SKB itu sebenarnya sampai menurut gitu ya. Itu tidak tahu kalau tingkat SMA, SMK tidak tahu dasarnya apa. Yang jelas kalau tingkatan PAUD yang dianggap hanya bisa sampai mulia saja. Asumsi 2.000 sampai 5.000. Kita kan tidak bisa mengukur berapa orang. Kemarin saya sarankan itu tetap pakai protokol kesehatan dengan jaga jarak. Saran saya pintu ditutup. Jadi kalau pintu jalan itu ditutup, insya Allah masyarakat bisa. Tapi kenyataannya kemarin jika lah anak-anak saya tanya yang jaga ya tetap ingin di pelosok kan gitu. Ini ya jadi bumerang untuk kita semua nanti. Kita tidak bisa melarang, tidak bisa mengiyakan.
paling berat di bidang kesehatan. Kalau agama tinggi. Jadi apalagi muncul nanti pastor bangun itu malah rame. Sementara kita kemarin aja di grup itu telurnya sudah besar. Jadi kemarin kita sudah untuk bangun ini bapak-bapak ya kita sudah punya 3 yang positif corona. Jadi 1 Bangurjo, yang 2 Sambil Mulyo. Alhamdulillah yang 1 Sambil Mulyo sudah negatif kemarin dan kapal pulang. Tapi istri dan anaknya masih kita isolasi. Ya, ya 60. Jadi sekarang untuk anak dan ibunya masih menunggu hasil swab. Jadi memang kita diterima. Untuk ini kalau kita melarang, mau ngaji dilarang nanti kita dihukumi oleh kita gitu, malah dimusuhi. Tapi paling tidak betul apa dari kawan tadi pada Mas bahwa kalau kita memang tidak bisa mengendalikan ini, gugus COVID kabupaten yang bisa menyelesaikan. Karena memang Bapak Ibu ya, Bapak, kita di grup kepala puskesmas itu Pak Kadis sebagai juru bicara itu kalau memang sulit ditoto nanti kita yang backup dari kabupaten gitu. Jadi kita kan berbenturan ya, jadi kita ini yang ada di depan ibaratnya kita ini kan kalau main stadionnya kita nih kita berbenturan dengan masyarakat langsung. Jadi kita banyak konsulnya ke dinas. Kebetulan Pak Kadis juga bilang gitu bahwa kalau memang kesulitan nanti gugus COVID kabupaten yang akan turun sehingga kita lebih mudah. Tapi ini mungkin kalau yang semaan ini kan belum masih keberatan atau belum undang kita kayak kemarin. Belum. Jadi mudah-mudahan kalau undang-undang seperti yang kita sarankan, kalau memang bisa dipakai, kalau ini memang harus menghadirkan orang luar kabupaten ini yang harus orang. Jadi apalagi kanan kiri kita itu kan sudah ratusan. Terus sudah di atas 100, kemudian juga. Jadi ini yang paling berisiko. Karena seperti Pak Amami tadi bilang, kita tidak tahu orang ini yang ojek online saja tahu-tahu direktif swab positif. Kemarin kita yang di Tulungagung kita dapat rapid testnya di Ketapang, kita isolasi selama 20 hari seperti Pak Camat tadi bilang bahwa anggaran untuk apa? Untuk COVID ini tipis guys. Jadi siapa yang mengawasi, siapa yang memberi makan untuk orang ini kan juga dilema. Kemarin sudah teriak-teriak maunya keluar pergi untuk cari uang. Alhamdulillah kemarin hasil swabnya negatif, jadi langsung bisa bekerja lagi. Jadi mungkin itu Pak Camat, kita nanti bisa berbagi. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Jadi mungkin untuk pengajian yang dulu mantap ini nanti kita sama-sama koordinasi ketika atas Pak Dokter. Biasanya nanti ke Pak Liu, saya nanti ke Gugus Kabupaten bagaimana menyikapi untuk pelaksanaan khusus pengajian yang berskala besar. Namun untuk pelaksanaan ibadah-ibadah di masjid-masjid, musola dan mural ya, gereja itu dari gugus kabupaten sudah mengeluarkan sertifikasi baru. Sertifikasi. Nah, ini nanti saya serahkan sebetulnya nanti kepada kepala desa masing-masing. Tapi ini tadi teman-teman dari Bamak sudah koordinasi, nanti untuk yang desa nanti berbagi yang sertifikasi. Nanti katanya beliau akan mengurus diri untuk gereja-gereja kecamatan, nanti kita datangi dengan tim kecamatan Pak Bambang nanti ya, termasuk Kapolsek dan Rami dan Kesehatan mungkin untuk pelaksanaan sertifikasinya, sehingga untuk tempat-tempat ibadah masjid, musola, gereja, pura nanti setelah dilaksanakan verifikasi validasi nanti akan ditempeli stiker. Jadi ini new normal untuk gereja, kelenteng, pura, dan di bawahnya ada checklist. 1. Harus menyediakan 4 cuci tangan dengan air mengalir. 2. Menerapkan pembatasan jarak ya, sosialisasi minimal 1 meter. 3.
mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mulai dimulai keseluruhan ibadah, gitu ya. Berikutnya, penggunaan masker wajib kepada semua peserta. Yang berikutnya, pelaksanaan kegiatan penyemprotan disinfektan secara berkala. Jadi ini nanti ada tempat-tempat ibadah yang akan ditempel ini kalau memang sudah menerapkan SOP yang sudah ada di sini. Nanti makanya tadi harus ikut akad untuk biar bersama-sama. Tetapi mungkin dari semua agama untuk pelaksanaan yang sifatnya berskala banyak orang ya harus tetap mendapat persetujuan dari kecamatan atau kabupaten kalau memang berskala besar. Seperti itu ya. Jadi usulan masuk musola saya taruh kepada kepala desa untuk bisa memverifikasi mana-mana yang masuk sudah bisa. Karena ya selama ini sudah ada sebagian yang menerapkan sholat jarak, tapi ada juga yang masih belum, ada yang belum, masih banyak yang tidak pakai masker. Kan begitu kan? Ini kan perawat ya. Banyak juga kejadian klaster baru itu ya dari masjid, musola, karena apalagi masjid Pak, Jumatan itu kan kadang orang lewat dari mana nggak tahu berhenti sholat Jumat. Nah ini yang rawan. Kalau Jumatannya hanya waktu itu aja mungkin lebih aman. Tetapi kita tidak bisa memaksa, apalagi masjidnya pinggir jalan, orang nggak tahu dari mana, pas Jumatan berhenti. Itu. Jadi kemarin dengan Pak Presiden datang ke sini, itu Banyuwangi ditetapkan menjadi daerah yang aman untuk pariwisata. Ya kita aman, tapi yang datang ini kan aman juga. Jadi resikonya di kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada edaran dari beberapa kementerian. Karena memang SPPD selama pandemi ini tidak terserap anggaran SPPD, silakan kementerian itu melaksanakan rapat yang salah satu tujuannya dikomunikasi di Banyuwangi. Karena dianggap Banyuwangi ya hotel-hotelnya, tempat wisatanya, restoran dan rumah makanya sudah menerapkan standar kesehatan COVID. Termasuk Banyuwangi ini kemarin saya rapat dengan Pak Bupati langsung dengan seluruh camat, SPPD dan sebagainya. Dinilai Banyuwangi termasuk yang paling cerewet loh masalah kesehatan, maksudnya yang paling bagus. Dibandingkan dengan Bali saja, di Bali itu nggak ada yang di rumah makan di restoran yang pakai masker, pakai sarung tangan, pakai face shield, itu nggak ada. Hanya di Banyuwangi aja sebetulnya. Masalah di restoran, bahkan sekarang kemarin Pak Bupati tegas menutup beberapa restoran, toko modern, warung yang tidak menerapkan standar COVID, kesehatan COVID. Ada waktu 9 tempat loh gitu. Dan beritanya langsung nasional di Kompas langsung muncul. Karena apa? Karena tidak ada daerah yang menerapkan setegas Banyuwangi. Jadi kita ini tetap Pak Bupati mengharapkan meskipun kita keran pariwisata, keran tempat rapat dibuka, tetapi kita tetap dianggap diminta untuk disiplin penerapan COVID-nya, jangan kendor. Kita keputusan berkebijakan new normal pertama justru intinya kita dalam menerapkan protokol kesehatan ya, ini justru berat daripada waktu kita semula. Intinya kita harus memperlakukan protokol kesehatan. Jadi banyak sebab ya yang membuat masyarakat ini semacam juga putus asa ya dengan lamanya pandemi ini ya. Ini salah satu yang menyebabkan ada pemahaman new normal ini dipahami bahwa sepertinya masyarakat itu memahami normal ini memang kita sudah betul-betul normal. Ini yang jadi bahaya. Karena itu kita memulai lagi atau mencoba untuk mengetapkan protokol kesehatan seperti yang dilakukan Bapak Bupati atau Satgas Kabupaten Banyuwangi ya. Kelihatannya lebih berat Pak. Ada keseimbangan antara dibukanya keran aktivitas kegiatan ya dengan harus tetap memperlakukan protokol kesehatan ini berat sekali. Saya melihat memang salah satu sisi ini harus kalah kaitannya dengan protokol kesehatan. Ya. Mulanya ini yang harus kita harus hormati benar, khususnya di Kecamatan Pamungkujo
tentunya memang ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, termasuk tadi kaitannya contoh terkait dengan protokoler untuk resepsi ya. Sementara ini kalau wilayah kita ya, Kecamatan Bangurejo ini kan yang menggunakan protokol semacam ini kan hanya beberapa orang Pak. Ya. Mungkin semakin banyak ini resepsi kita ini adalah melakukan apa ya, semacam operasi lah, dalam arti nanti kita apa ya, kita jadwal Kebon Dalem, Sukoharjo, ini kita lakukan operasi di jalan, dalam arti untuk menyadarkan masyarakat hukumnya wajib, yang keluar rumah hukumnya wajib untuk memakai masker, sehingga dengan demikian ini masyarakat apa ya, ini nanti bisa menilai, bisa introspeksi bahwa dengan situasi kondisi sekarang ini, acara apapun dengan kondisi apapun dia keluar rumah hukumnya wajib memakai masker. Kalau tidak memakai masker, nanti mau kebijakan apa yang akan kita ambil, khususnya gugus tugas bersama apa ya, instansi yang ada di Kecamatan Bangurejo ini, untuk bisa benar-benar nanti masyarakat benar-benar sadar bahwa masker ini menjadi salah satu kebutuhan pokok. Kalau dia keluar ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu saja Pak, sampai usahakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin enaknya Pak Ihsan di jadwal apa gimana? Spontanitas apa gimana ini? Untuk operasi ini apa sekali saja, apa nanti secara apa seminggu sekali, apa enaknya gimana? Ya saya rasa nanti jadwal Pak. Dalam arti nanti Mas, Babinsa, tiap desa kan sudah ada pengurus COVID sendiri. Ya ini memang harus ada jadwalnya Pak. Ini kita koordinasi dulu dengan Pak Kapolsek, Pak Namil, sehingga ini nanti akan benar-benar kalau ada pihak keamanan di situ, ini saya rasa nanti masyarakat lebih apa ya? Saya rasa lebih mengena deh. Iya, memang ada sebagian daerah kabupaten ini menerapkan sanksi bagi yang bisa pakai masker keluar rumah. Hanya nak dikecai denda, mungkin rodok gede wong. Karena kebiasaan orang Indonesia, misalnya dendanya ya aman-aman saja. Contoh kita dulu kebiasaan pakai helm, ya kan? Dulu ya soalnya helm, tapi kan anak helm ditilang, ya. Alhamdulillah sekarang sudah semua. Karena masker ini sudah kalau tilangnya atau dendanya ya, lo masih menyepelekan. Oke, nanti kita jadwal aja Pak Pengadas nanti malah penggunaan masker ini sehingga bisa lebih. Terkait denda itu bisa dipilah-pilah dulu Pak. Misalnya untuk memulai, misalnya kalau di pasar, misalnya pasar tradisional, nah mungkin di tempat-tempat seperti itu sanksinya bisa lebih berat dibanding misalnya di jalan. Iya. Jadi ada apa ya? Ada titik berat di tempat-tempat. Mungkin kalau benda belum kita terapkan Pak Hamami karena belum ada aturan. Ini bacanya aja, kalau di suatu daerah lain sudah ada denda, kita lebih enak gitu sebetulnya menegakkan aturan. Selama ini kita hanya sifatnya menghimbau kan itu saja ya. Artinya hanya di tempat-tempat keramaian Pak Kades ya. Iya, betul. Nanti ada efek semacam kayak sosialisasi. Hanya sampai pelaksanaan akad nikahnya Pak. Jadi memang untuk pelaksanaan akad nikah itu kami juga menerapkan protokol COVID-19 yang sebenarnya untuk aturan sekarang itu dalam acara resep akad nikah itu maksimal 30. Tapi kami di Bangurejo itu berusaha untuk menerapkan ya maksimal 10 orang dalam acara akad nikah itu. Kalau di Bali ini kami batasi hanya sekedar manten, saksi, dan wali. Lainnya 2.